Kembali lagi di Incast Infinity Podcast Bumper. Yes. Tetap asik tanpa toksik. Oke, kali ini kita kedatangan tamu atau narasumber dari Click Story. Bisa diperkenalkan Bang namanya? Saya Afi. Udah begitu aja. Udah itu aja sih. Sependek itu. Sependek itu bisa nama lengkap dong. Nama lengkap. Biar penonton tahu. Kalau nama lengkap saya Muhammad Dwi Arfi Ramadan. Jadi cukup panjang, dipersingkat aja jadi Arfi. Oh, Arfi. Gitu. Berarti pure Arfi udah nggak ada Bang atau Sis atau Wah atau panggilannya gitu. Jeng, biasa panggilan Jeng. Oh, Jeng Arfi gitu ya. Jengkelin maksudnya. Oh, otak saya buntu gitu kan. Oke. Job gimana Bang? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Walaupun di masa pandemi tetap lancar. Waduh, susah lah itu ceritanya. Oh, susah. Waktu pandemi kemarin tuh, benar-benar banyak yang di cancel sih dan juga di pending. Oh, kasihan juga sih. Saya Sabar aja lah. Setelah pandemi, apakah tetap sedikit jobnya kayak di PSBB atau masih padat gitu? Alhamdulillah udah ada perubahan, agak lebih ngisi lah waktunya. Jadi ya setiap minggu alhamdulillah ada yang ngasih job yang ya saya juga kan saya juga sebagai freelance juga sih sebenarnya. Oh, masih freelance. Oh, bukan nggak punya nama sendiri. Oh, udah ada. Oh, tetap tapi Brand tetap kita freelance udah ya. ada. Ya, brand kita tetap ada kok. Oke, tapi kapanpun dipanggil teman bisa lah ya. Bisa. Untuk bisa. nambah-nambah lah, nggak usah menafik, butuh duit. Butuh sih duit tapi iya. enggak. Ya Tapi gitu lah. nggak butuh-butuh amat lah ya. Ya. Karena udah punya Butuh nama dong. sendiri dong. Oh, udah. Iya. Alhamdulillah. Udah gede lah. Gede sih agak payah lah menyebutnya. Susah. Karena ada yang lebih gede. Saya? Nah, kalau itu jangan body shaming kita, bahaya. Nggak apa-apa, di sini bebas. Oh, bebas. Oke. Yang penting asik tanpa toksik. Oke, kali ini kan kita ngebahas tentang videografi dan fotografi, Ya. terutama di wedding ya. Walaupun abang juga sebenarnya nggak di wedding doang, bisa semualah. Semua. Ya. Nah, khususnya untuk abang, kenapa sih bergerak di dunia wedding atau videografi dan fotografi? Kalau misalkan fotografinya itu awalnya saya suka pada foto urbex. Dan juga Apa sih street foto fotografi. urbex tuh bisa dijelasin dong? Misalnya dari foto nih ada banyak macemnya atau gimana, bisa dijelasin dong? Jadi kalau misal untuk foto urbex itu, jadi kayak kita nge-explore tempat-tempat yang sudah lama atau enggak lagi bangunan yang udah enggak lagi dipakai. Jadi kita manfaatin tempat itu kayak kita nunjukin estetiknya gedung-gedung lama yang udah lama enggak dipakai kayak gitu. Berarti kita bisa lihat gedung yang udah tua, bisa kita jepret dan itu seni ya? Nah, ya seni. Oh, berarti kita bisa menggambarkan seni dari cuman satu layar gitu Oh ya? iya benar, bisa. Untuk masa pandemi nih Bang, ada nggak sih ngaruhnya untuk kerjaan abang sekarang? Waduh, mempengaruhi banget lah pokoknya. Prihatin banget lah pokoknya. Mulai dari job yang di cancel sampai di pending. Ya syukur-syukur sih yang di pending, cuman tinggal kita atur jadwalnya aja sama kliennya gitu Oh, aja. berarti balik-balik. selama pandemi abang ini ngapain sih kerjanya? Kan nggak ada kerjaan nih. Nah, untuk mengisi waktu PSBB ini gimana? Paling-paling saya sering di rumah itu bikin foto sendiri buat ibaratnya buat hobi lah. Karena kan fotografi ini kan hobi saya nih. Emang suka banget pokoknya. Terus juga waktu masa pandemi itu saya juga virtual waktu masih musim-musim virtual kemarin. Kayak gitu lah untuk ngisi-ngisi waktu di masa pandemi paling-paling. Kan abang bilang tadi kan abang nih hobinya memang di fotografi dan videografi. Apakah background pendidikan abang nih memang dari fotografi dan atau kesenian lah? Kalau misalnya itu sih sebenarnya enggak sama sekali, bahkan tidak ada sangkut pautnya dengan di bidang fotografi. Tapi karena kan saya ini lulusan hukum di Universitas Bangka Belitung. Ya para alumni UBB. Saya masih kuliah, Pak. Oh, masih kuliah ya. Jadi saya backgroundnya lulusan Universitas Bangka Belitung, Fakultas Hukum. Oh, Itu aja. jauh sekali Pak. Anda dari hukum ke seni. Ya itulah yang namanya hobi ya kan. Ya awalnya sih hobi tadi lah pokoknya. Awalnya sih coba-coba, keterusan. Tapi keterusan. Untuk menangani kekosongan job abang ini supaya agar job tetap lancar seperti apa? Paling-paling ya ngisi waktu lah. Karena kan kemarin juga saya masih sempat kerja.
Jadi saya kerja juga. Oh, berarti di ini job-job perusahaan lain. videografi dan fotografi bukan pekerjaan utama. Nah, kalau kemarin sih masih ini sih, masih kerjaan utama. Nah, sekarang kan juga udah menjadi side job juga lah. Oh, kenapa dulu jadiin videografi dan fotografi pekerjaan kedua? Atau abang kurang yakin kalau di fotografi dan videografi ini kurang ada cuannya lah? apa seperti itu gitu? Enggak lah. Oh, enggak. Sebenarnya justru di fotografi dan videografi inilah uangnya itu lebih gede loh kan. Tuh guys, untuk mama-mama mertua, fotografi dan videografi itu cukup gede. Gak perlu dibilang lah berapa nominalnya, yang penting gitu lah. Tapi Iya. saya nggak kerja tetap, gimana dong? Oh, nggak apa-apa dong. Bodoh amat. Kalau misalnya kita bisa kerjanya sekali untuk penghasilan 1 bulan, kenapa tidak? Why not? Ya, untuk masalah harga, klien bisa misalnya gue yang punya Click Story, gue yang kerja di bidang fotografi dan videografi, gue yang nentuin harga atau nominal untuk per job. Itu gimana sih cara nentuin nominalnya? Kalau misalnya untuk nominal sih tergantung dengan paket, karena kan kita untuk press listnya itu punya paketnya sendiri-sendiri. Jadi tergantung dengan kliennya nanti mau milih yang mana kayak gitu loh. Karena kan kita juga memperhitungkan alat investasi kita yang kita gunakan dan juga produksi kita kayak gitu, dan otomatis jasa kita harus dibayar dong. Nggak mungkin lah kita nggak pengalaman kita dan jasa kita juga nggak mungkin nggak dibayar kayak gitu. Paling berarti ngaruh dengan alat dan pengalaman kita. Oh, sangat mempengaruhi. Ngomongin pengalaman, abang udah berapa tahun atau berapa lama deh di dunia ini? Kalau itu sebenarnya sih masih baru 5 tahunan lah. Tanpa tosik. Kan abang bilang 5 tahun tuh bukan waktu yang lama nih, tapi menurut gua sih lama lah segituan. Selama 5 tahun ada nggak kendala atau suka duka deh selama 5 tahun di dunia seperti ini? Aduh, kalau misalnya bilang suka duka itu cukup banyak lah sebenarnya. Mulai dari klien, ngadepin klien. Dari dukanya dulu deh, duka. Dukanya dulu ya. Oke, dari dukanya itu ya revisi. Kadang kan kita pernah bikin suatu project tuh yang di awal hasil editan awal itu udah selesai nih. Udah selesai kita kasih. Terus mereka minta revisi. Terus kita revisi dan ujung-ujungnya udah berapa kali revisi dan hasil pertama tadi yang dibeli lagi. Itu yang bikin benar-benar sakit hati tuh sebenarnya kayak gitu lah. Itu Kesel banget lah pokoknya. Kesan pesan ya untuk para klien abang ya khususnya ya. Bukan klien abang aja sih, semua rata-rata. Semua ya, rata-rata pernah begitu kok kan pasti ya. mengalami kayak gitu. Kadang yang suka putihnya mukanya keputihan nggak mau, tiba-tiba diitemin, wah gue baru sadar anjir muka gue kok hitam banget. Nah baru yang milih yang pertama gitu. Enggak lah kalau kayak gitu. Enggak. Tiba-tiba ada jerawatnya satu nempel sini kan, bang tolong hilangin dong bang. Tapi kayaknya bagusan yang nggak dihilangin. Nah itu kan kesel juga kan. Udah direvisi, udah dikasih pelayanan, malah aduh tiba-tiba juga ada yang pengen, bang badan gue kayaknya kegedean deh, bisa nggak diatur supaya badan gue sedemikian rupa supaya kurus gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Kalau itu sih pernah ada. Cuman kan kita juga memaksimalin waktu mutunya juga. Ada juga kan orang yang udah bener-bener postur tubuhnya cukup gede lah. Mohon maaf ini buat klien-klien. Nggak usah klien gede nih. Buat lomba minta maaf ya bang. Iya siap. Kita bukan body shaming ya? Enggak ada gitu-gituan kan. Enggak ya. Oke. Jadi paling kita waktu ngatur posenya, jadi kita agak miringin sedikit, serong dikit. Jadi kan itu terus juga angle-nya itu kita ngambilnya dari bawah. Nah mungkin itu juga termasuk dari skill ya. Itu skill yang seperti itu sangat digunakan ya. Sangat. Itu abang belajar otodidak kah atau belajar dari komunitas atau belajar dari YouTube atau seperti apa sih? Itu belajar kemarin tuh ada yang ngajarin juga. Ada yang ngajarin waktu sepengalaman leader kita lah pokoknya pada saat itu. Nah, cuman juga kan selain dari itu otodidak kita, karena saya memotret itu kan bukan cuman memotret aja, karena body ibaratnya tubuh, gesturnya itu kita harus pelajarin juga. Nih kalau misalkan ada orang yang tipikalnya kayak gini, otomatis
kita juga bakal menyesuaikan dengan tipikalnya kayak gitu loh. Kita bikin senatural mungkin. Berarti itu kita memahami di lapangan ketika Iya, di benar. lapangan. Nah, ngomongin masalah lapangan, dukanya ketika di lapangan seperti apa sih? Seandainya misalnya, oh si A banyak maunya nih, banyak anehnya. Gimana sih cara menanggapi itu? Kalau misalnya itu tetap kita layanin dengan pokoknya kita servis sebaik mungkin lah pokoknya dan ngasih arahan yang terbaik buat dia. Karena yang di dalam kamera juga yang mengetahui posisi dia kayak mana itu kan karena kita sendiri loh. Karena kita yang memotret, kita yang membuat videonya, jadi kita harus arahin juga kliennya gimana, harus kayak mana, Ngedirect kayak lah ya. gini. Iya, tapi kalau misal pun memang ada klien nih, gua nggak mau lo kayak gini, ya udah terpaksa mau nggak mau, karena kita udah ngasih masukan ya kita turutin apa maunya klien kayak Iya. gitu sih. Itu kalau kita ngebahas tentang di lapangan, otomatis kita kan punya skill dong. Nah, Jelas. skill itu udah masuk ke harga lah ya. Ya, Ngomongin harga temen. Mendengar kata-kata harga temen itu gimana sih tanggapan abang? waduh, harga teman. Itu lumayan nusuk loh guys, walaupun itu apa lumayan Pedih kata-kata sih. yang singkat tapi Pedih banget pokoknya. Kalau harga teman ya sebenarnya kalau aku agak karena tipikal agak pengertian kayak gitu loh. asik. Pengertian ya. Tapi masih jomblo kan? Jomblo sih masih, Oh, masih. cuman Oke. tetap udah ada, insya Oke. Allah udah ada. Udah ada lah, Iya. pegangan lah, pegangan. Nggak pegang sih dikantongin. Waduh, Dikantongin. udah kayak HP dikantongin pak. Oke, Gitu next lah. itu tentang harga teman gimana? Jadi untuk harga teman ya mohon maaf buat teman-teman, tolong ngerti lah. Langsung ngomong aja ke kamera, anggap aja ini yang nonton teman-teman lu semua. Mohon buat teman-teman, mohon maaf, tolonglah ngertiin karena kita nyari duitnya dari sini loh. Tuh. Kayak gitu. Jadi kalau misal mau nawar boleh nawar, cuman jangan nusuk deh. Kayak gitu aja sih Pakai paling-paling. logika, nawar itu pakai logika. Nggak mungkin dong dari 1, sekian jadi Waduh. 500. Waduh, itu benar-benar Transportasi sakit juga hati tuh. belum, uang kamera juga belum, Pak. Tolonglah hargailah. Alat kita Hargailah. juga kan kita belinya pakai duit. Kalau Iya. misalnya beli kamera pakai harga teman, wah kemungkinan perusahaan bakal hancur tuh. Iya, karena semua diatasnamakan harga teman. Ya, gitulah paling-paling. Ya, itu cara menanggulanginya ya. Ya benar, ya gitulah paling-paling kita bisa menyesuaikan harganya dan kita bakal ngasih hasilnya yang kayak gini, yang menyesuaikan dengan budget yang dia ada. Gitu sih paling-paling untuk preset harga temen. Iya. Itu harga teman tuh ngaruh nggak kalau untuk abang? Harga teman tuh sebenarnya mempengaruhi. Cuman kan ibaratnya gimana ya? Karena kita sesuaikan dengan harga dan hasil yang kita kasih. Kalau untuk kualitas kita insya Allah bakal tetap menjaga kualitas nih. Tapi untuk produksi misal dari album kolase yang pakai box kayu atau box liter, jadi mungkin kita alihin ke yang magnetik kayak gitu sih paling-paling. Bisa lah diakalin ya. Bisa. Nah, kalau ngomong masih bahas tentang harga teman, kalau misal dari teman kita tersebut, bro, nih gue punya temen nih di Klik Story punya harganya bisa lah gue atur lah, tapi lu kesini aja udah biar gue yang ngomong sama yang punyanya Klik Story ntar. Tuh gimana sih tanggapnya kayak gitu? Manggil orang-orang supaya ke Klik Story dengan mengutamakan harga teman. Waduh. Kalau misalnya itu tetap karena kita punya harga, jadi kita tetap konsisten dengan harga yang sudah ada kayak gitu loh. Oh, berarti kesan-pesan abang selama ngejob tuh apa sih? Gimana ya pesannya? Ya tetap semangat, tetap berkarya, bekerjalah sesuai dengan hobi kalian masing-masing. Nah. Jangan terlalu bekerja dengan tekanan yang benar-benar yang buat lu nggak suka deh. Nah, untuk sukanya apa sih bang? Nah, kalau suka kan itu tadi sebenarnya karena berawal dari hobi loh. Gua gua suka dengan pekerjaan ini, jadi ya gua bawa pekerjaan itu enjoy aja, nggak ada tekanan, nggak ada beban yang memikirkan wah gua besok harus kayak gini. Wah sekarang gua ditekan nih sama atasan gua, nggak ada sih di perasaan gua, nggak ada di situ. Nah, itu sangat berpengaruh ya Ya. untuk kenyamanan kita di pekerjaan Benar. itu ya. Apalagi kita
hobinya di situ dan kita memang enjoy di situ. Ketika ada tekanan pun ya memang kita enjoy di situ. Iya, Dan benar. itu juga ngasilin duit. Wah, yang cuan itu ya kita butuh. Ya. Kayak gitu lah pokoknya. Untuk penafsiran orang-orang tentang pekerjaan abang nih kan kadang ada yang bilang, ngapain sih foto-foto gitu nggak ada duitnya, apalagi untuk mama tua itu di luar sana kan banyak yang seperti itu kan, apalagi untuk abang nih udah ke jenjang yang profesional ibaratnya. Jadi untuk pesan untuk mereka-mereka yang menanggapi pekerjaan abang itu nggak ada apa-apanya seperti apa sih? Waduh, kalau misalkan mengenai itu sih sebenarnya agak sensitif. Iya. Tapi kalau sebenarnya ini nih adalah peluang loh. Ini adalah peluang yang sangat bagus karena pada zaman sekarang kalau misal kita tidak bisa menggunakan teknologi dengan baik, tidak memanfaatkan skill kita yang ada di sini, itu tadi kita harus memahami itu, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ya kalau nggak kayak gitu kita nggak bakal maju, kita nggak bakal sukses. Jadi ya kalau aku sih karena ini adalah hobi aku, ya aku tekunin. Jadi kalau misalkan kita tekunin kan, apalagi aku kan berawal dari benar-benar nol lah, anggaplah. Mulai dari kamera biasa yang benar-benar waktu itu aku minta sama orang tua dan dibeliinnya udah 3 tahun kemudian baru dibeliin. Jadi ya mulai ngerasa lah pokoknya ini pekerjaan yang gua sukain, jadi gua harus tekunin itulah pokoknya. Jadi alhamdulillah sampai hari ini udah terbeli kamera sendiri, alat-alat sendiri, dari hasil keringat sendiri lah pokoknya, nggak lagi minta sama orang tua. Itu kayak prestasi lah bagi gua sendiri. Achievement ya, goals. Benar. Oke. Kalau abang bilang tadi kamera dibeliin orang tua, dari sisi orang tua abang mendukung nggak sih pekerjaan abang sampai sekarang ini? Kalau sampai hari ini sih alhamdulillah sangat mendukung. Nah, karena kan sekarang udah kelihatan hasilnya gitu Ya, loh. udah ada duit. Oh, udah ya, ada duit, awalnya bisa kirim lah. Ya gitulah, meskipun nggak begitu besar tapi bisa ngirim kayak gitu. Ya awalnya memang kayak diremehin loh pekerjaan kayak gini. Itu tadi yang lu bilang tadi kan. Sebenarnya awalnya diremehin, cuman kan aku kerja kayak gini kan diam pulang malam. Pernah sih dibilang, lu nih pulang malam mulu, ngapain sih kerjaan? Kayak gitu lah. Gua kan karena gua tipikal orang yang introvert, pendiam, jadi gua ya diam-diam aja lah. Yang penting gua kasih tahu ya gua mau trade kayak gitu. Gua mau trade. Nah, di luar itu kan orang tua kan kalau misal kegiatan kita kan positif nih, insya Allah mereka bakal Support lah, insya Allah. Berarti intinya bagaimanapun juga kita harus memberikan kesan positif terlebih dahulu kepada orang tua kita ya kan. Harus. Dan sampai sekarang resep itu manjur ya. Alhamdulillah. Sampai sekarang mungkin masih diterima. Oh sangat masih. Ya itu tadi kan awalnya gua kalau orang tua gua ya pada saat itu di rumah, karena gua kan tinggalnya enggak sama orang tua nih di sini. Di sini gua ngikut bibi gua. Alhamdulillah mereka sangat welcome, sangat baik lah sama gua. Jadi awalnya itu mereka mulai mengerti. Waktu gua ibaratnya sering bawa makanan, ibaratnya nanyain mau makan apa kayak gitu loh. Itu sih sogokan yang agak bikin gua semakin maju ibaratnya kayak gitulah pokoknya. Bang, abang punya pesan gak sih untuk para fotografer pemula yang pengen menjadikan ini sebuah bisnis atau pekerjaan lah? Kalau misalkan itu saya juga masih belajar lah pokoknya, masih benar-benar pemula karena kan pemula 5 tahun. Nah gitulah pokoknya. Jadi buat teman-teman fotografer baik yang baru mau mulai ke komersil atau masih tahap belajar, yang penting kita itu harus berani. Yang pertama harus berani, yang kedua kita benar-benar tekunin, yang ketiga kita harus punya alat. Itulah. Yang penting jangan lupa berkarya. Ya, intinya harus berkarya lah. Banyakin portofolio. Benar. Itu udah lumrah lah ya. Iya, benar. Kita harus memperbanyak portofolio lah pokoknya. Sekian dari podcast Enjoy dari kita. Tetap asik tanpa toksik.